gue nggak kemudian berubah jadi sesuatu yang gue tidak inginkan untuk memuaskan publik gitu. Gimana kabarnya, Gi? Setelah beberapa kali kita lockdown atau PSBB, PPKM atau apapun itu namanya. Gua sih sudah nggak terlalu memperdulikan itu ya, nggak terlalu peduli sama itu, karena itu adalah hal yang nggak bisa gua kontrol. Gua nggak bisa kontrol keputusan pemerintahnya, nggak bisa kontrol kelakuan masyarakatnya. Belakangan ini gue cuman kesal sama diri gue sendiri karena kan kemarin gue COVID untuk kedua kali. Oh, lu udah Jadi sempat 2 kali positif ya? Iya, baru aja. Ini mungkin belum ada seminggu gue sembuh dari COVID untuk kedua kali. Nggak sembuh sih karena nggak ada gejala sama sekali. Ya, Cuman ya ini maksud gue, I mean how stupid can a person be? Karena kemarin itu gue udah pernah kena sekali. Terus gue beruntung karena anak-anak gue dan istri gue nggak ada yang kena gitu. Terus 3 bulan kemudian setelah kan katanya kalau OTG itu kalaupun ada autoimunnya itu kebentuk cuma 3 bulan, setelah itu hilang. Setelah 3 bulan persis kena lagi dan kali ini anak gue dan istri gue kena. Jadi gue menghabisi banyak waktu memaki diri gue sendiri aja. Kalau gue sekarang udah negatif, hari ini anak gue tes, kemarin istri gue tes, jadi kita tunggu hasilnya. Praying for the best, tapi bersyukurnya adalah mereka sebenarnya OTG. Jadi selama positif kemarin nggak sampai ini ya, butuh nyari oksigen segala macam gitu ya? Enggak, untungnya enggak. Gue lihat tuh di Twitter rame banget itu, semua orang punya kebutuhan. Wow, banget. crazy. Rumah sakit juga sangat penuh segala macam. Iya, gue tahu itu. I'm happy to hear that overall good lah ya. Iya. Begitulah kurang lebihnya. Gue sih pengen tahu nih kan selama pandemi ini lo punya pandangan nggak tentang ini? Kayak apa yang lo mungkin keresahan atau mungkin opini lo secara umum terhadap ya gimana kita menghadapi ini gitu selama hampir 2 tahun ini? Yang pertama sih sebenarnya lebih kepada memperkuat argumen yang udah diyakini sejak lama aja, yaitu bahwa kita nih nggak bisa diatur, termasuk akan ada gagasan luhur tentang self-governing people gitu ya. Kita mengelola kita sendiri gitu, terutama untuk mereka yang tidak percaya dengan kehadirannya pemerintah. Tampaknya itu tidak bekerja dengan baik, tidak berjalan dengan baik. Lebih karena rasanya untuk membuat kita bisa swakelola, asik. Istilah kadang-kadang gue tuh. Supaya kita bisa sama-sama self-governing ya gitu, mengelola diri sendiri, sebenarnya yang dibutuhkan tuh dialog. Cuman orang-orang tuh maunya percaya apa yang mereka percaya dan nggak mau buka pintu dialog, dan akhirnya cita-cita kita untuk bisa nggak sih ini kita hidup bareng-bareng saling kelola sama-sama itu nggak bisa terjadi karena orang cuma pengen apa yang baik untuk orang tersebut gitu, bukan yang baik untuk sama-sama. Gue mikir kayak gini karena begitu banyak orang ngotot dengan apa yang mereka yakini, nggak ada ruang ragunya gitu gue lihat. Aduh, banyak banget kayak yakin ya? Iya, kayak kemarin gue ngeliat ada bapak-bapak mau masuk Transjakarta dilarang karena pakai masker scuba. Terus dilarang sama petugas Transjakarta, nggak bisa pakai masker scuba dilarang, dia marah-marah. Saya ini mau ke rumah sakit, saya ini sakit, masa begini aja nggak boleh gitu. Dalam hati kata gue, ya kan justru karena lu sakit nih, lu jangan pakai masker scuba gitu, pakai masker medis aja. Dan di satu sisi gue sedih ngeliat bapak-bapak itu ngomel karena mungkin dia stres. Di sisi lain, kenapa Transjakarta nggak kepikiran untuk menyediakan aja masker gitu? Gue setiap kali ada tukang mesti datang gitu, misalkan benerin AC rusak atau apa segala macam. Kita kan udah punya gambaran, udah punya bayangan bahwa nggak semua orang peduli dengan kondisi penyakit ini. Jadi di rumah gue tuh ada box masker. Waktu itu pernah ada barang gede mau masuk, pas gue bukain pagar,
Bapak nggak ada yang pakai masker nih, kata gue. Enggak Pak, sambil senyum gitu. Ya udah pakai dari saya aja ya, gue kasihin gitu. Dan gue kan tolol. Kalau orang tolol kayak gue aja kepikiran, masa pemerintah tidak? Masa susah banget dok? Kan kalau misalkan Transjakarta atau pemerintah atau siapapun beli masker box, ya kan nggak semua masker box itu langsung kepake. Lu beli satu box saja, mungkin akan habis sehari satu box gitu. Jadi bukan yang wah masa semuanya harus kita maskerin. Ya enggak, kan orang lain pada bawa masker gitu. Jadi di satu sisi ada yang kayak gitu. Terus kemarin ada lagi yang ada orang kan Surabaya ditutup kalau nggak salah dari luar. Terus udah gitu ada kayaknya anak kosan gitu. Dia habis keluar Surabaya mau balik lagi nggak bisa. Kejadiannya persis kayak tembok Berlin deh. Habis dari Jerman Barat mau ke Jerman Timur, tiba-tiba mau balik loh, kok ada temboknya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kan sering tuh kejadian kayak gitu tuh, keluarga terpisah gara-gara perasaan gue cuma pengen ke Alfamart, jadi gak bisa balik. Ini tembok kapan bangunnya nih, siapa yang bangun? Jaka Sembung, cepet banget dia bangun tembok. Jadi dia habis keluar dari Surabaya, dia pengen balik ke kosan, dilarang. Dia bilang, Pak saya punya kunci kos. Terus polisinya bilang, ya saya tahu dari mana kunci itu kunci kos. Kunci kan nggak bisa ngomong. Ya tapi ini bener, saya ajak bapak ke kosan saya. Dalam hati kata gue, bisaan aja. Ini ngajak polisi ke kosan. Kayaknya seleranya man with uniform nih kayaknya nih. Nah, tapi semua tuh orang ngotot dengan masing-masing. Terus kita tahu apa yang terjadi dengan Jering dan Jering membuat orang berani juga untuk berpendapat, sehingga setiap kali gue ngomongin apapun yang ada kaitannya sama COVID, pasti ada publik ya, bukan Jering, publik yang bilang, wah ada lagi nih yang di-endorse COVID, gitu-gitu. Jadi ya susah bener nih ngatur kita-kita gitu, karena kita-kitanya nggak mau ngobrol aja dulu gitu, lebih ke ngamuk aja. Itu yang dikhawatirkan sih sebenarnya, ketidaksediaan untuk ngobrol, kurang santai orang-orang. Iya gue setuju banget sih, kayak ya sebenarnya banyak momen ya di mana kita harusnya ngobrol aja gitu kan, kayak termasuk isunya si Jering juga sebenarnya kan, ya kenapa kita nggak obrolin aja gitu kan, kenapa kita nggak, ya kalau bahasa gue sih biasanya kenapa kita nggak mencoba saling berempati, dalam artian saling ngerti gitu kan, kenapa dia bisa gini dan what's the best course of action gitu kan untuk menghadapi itu. Tapi yang terjadi lebih kayak saling mengumpat aja ya. Iya. Ya lu yang tolol. Iya, padahal semua juga tolol. Iya. Karena gue yakin dari setiap kubu ada salahnya. Maksudnya ada fakta yang kita yakini sebagai kebenaran yang belakangan bisa aja kebukti bahwa fakta itu salah di dua kubu. Iya, ya menurut gue sih emang maksudnya kan namanya fakta kan kita cuma bisa tahu sejauh mana kita tahu kan, maksudnya ya kemampuan kita mencari bukti, membuktikan segala macam metode untuk memahami realitas juga ada batasannya gitu kan. Jadi seringkali ya kita bisa salah segala macam. Ya menurut gue emang ruang untuk ragu, ruang untuk bertanya tuh harusnya nggak boleh dimatiin sih. Ya, tapi dan menurut gue nggak ada, menurut gue ya, kan kita ngomongin ya, ya fakta mah kebenarannya kan sejauh yang kita tahu gitu. Mungkin di masa depan berubah gitu. Tapi gue percaya nih kan ya nih, seandainya kita punya mesin waktu, argumennya tetap nggak berhenti. Jadi misalkan kita percaya fakta A gitu ya, yang benar tuh A, awas ya, gue ke masa depan nanti gue buktiin, terus dia ke masa depan kita balik, tuh kan bener kan, lu salah kan, ntar dulu, coba gue lebih jauh lagi ke masa depan, itu argumennya nggak berhenti, terus aja, karena yang salah tuh lebih kepada manusianya gitu, ketimbang apa yang dijadiin perdebatan gitu. Dijadiin perdebatan ya. Iya, makanya jangan bikin mesin waktu, berantemnya makin kompleks. Coba gue kembali ke masa lalu ya, kita lihat ya waktu itu Firaun diomonginnya apa ya, awas lu ntar kalau lu salah lu balik ke masa lalu. Tuh kan Firaun gak digitu-gituin banget, nah gitu. Gak ada kelar-kelarnya tuh. Iya, tapi dalam kondisi urgent juga kali ya, jadinya orang-orang harus convincing gitu. Maksudnya gue juga ngeliat, maksudnya kadang-kadang gue juga berusaha ngerti juga ya, kayak misalnya ya kan ada orang-orang yang ngotot banget nih, udah pokoknya harus pakai masker, harus jaga jarak, harus di rumah segala macam lah gitu kan. Ya walaupun mungkin aja kita salah, walaupun kalau untuk masker mungkin udah cukup inilah ya, udah cukup solid ya. Cuman misalnya nggak boleh keluar di outdoor juga harus pakai masker misalnya, itu kan sebenarnya beberapa perdebatan terjadi lah ya tentang itu ya, maksudnya ya masih bisa diperdebatkan segala macam. Cuman gue ngeliat karena kondisinya urgent, kita menghadapi virus mematikan gitu kan, ya jadi gue bisa ngerti juga kalau ada orang yang ya udahlah doktrin aja gitu kan, udah pokoknya lo harus pakai ini udah that's it gitu. Ya karena kita udah urgent gitu kan, udah emergency. Karena ya, stresnya juga gue rasa.
stres dari ini ya, maksudnya yang dihadapin sama orang-orangnya juga Iya, ya, dari iya, semua sisi ya, maksudnya dari semua iya. kubu dan Semuanya semua stres. level, semua Iya. sama-sama stres. Well, speaking of stres, berarti lo sendiri selama pandemi ini mengalami peningkatan stres nggak sih? Yang dibandingin sebelum pandemi? Atau lo termasuk yang bisa ya chill gitu? Kalau urusan kerjaan sih gue relatif chill ya kan. Tur gue juga diundur lagi dari 2020 ke 21, 21 ke 2022, ya udahlah. Kalau rencana berantakan mah rapihin aja. Gue nggak bisa keluar rumah juga gue relatif chill karena setidaknya gue di rumah. Waktu gue pertama kali kena COVID tuh kan gue di hotel rujukan pemerintah. Dan walaupun tentu pemerintah mencoba untuk melakukan yang terbaik, tapi bisa kita asumsikan pemerintah lagi coba untuk memberi layanan ini ke entah begitu banyak orang. Mmm, jadi ya tetap seadanya gitu, dikasih semuanya kan gratis kan waktu gue 10 hari di hotel rujukan tuh, Hmm, makanannya gratis, nginepnya gratis, hmm. vitaminnya gratis, layanan dokternya gratis. Tapi kan dengan gratis berarti kan ada seadanya. Jadi Ya. agak sedih juga dapat nasi kotak pas dibuka, isinya nasi sama tempe orek 5 baris, kata gue kayak Backstreet Boys nih berlima doang. Cuman 1, 2, 3, 4, 5 tempe orek. Segini-segini kata gue, wow, tell me why banget nih kayaknya nih. Jadi Iya juga ya. di situ mungkin lebih lebih itu pun waktu itu gue nggak terlalu stres sih. Nah, yang lebih stres itu adalah, ya itu gue menghakimi diri sendiri karena apa yang terjadi sama keluarga gue gitu. Tapi beruntung I have outlets. Gue kalau stres kadang-kadang suka bikin karya aneh-aneh. Jadi kemarin gue melahirkan ada kayak konten baru namanya Saya Merasa Herman. Terus gue lebih aktif bikin podcast gitu. Jadi emang gue tipenya kayak gitu kalau stres. Oh, jadi itu berarti kuncinya ya, Panji semakin kreatif. Karena kemarin pas gue buka Q&A box di Instagram, banyak yang suruh gue nanya ke lo, Hmm. Panji kenapa bisa punya ide terus sih? Selama pandemi ini gue lihat dia udah keluar macem-macem konten. Ternyata karena stres gitu. Iya stres. Gue sebenarnya hampir semua yang gue kerjakan yang pada akhirnya dinikmati orang itu tuh sebenarnya cara gue mencari hiburan diri sendiri. Saya Merasa Herman yang gue ngomong sama boneka itu tuh gue niatnya udah dari lama, cuman bonekanya duduk doang selama 2 tahunan gitu. Terus karena gue nggak tahu mau ngapain, terus gue kesel sama diri gue sendiri, gue ambil aja boneka itu, terus gue ngomong sama diri gue sendiri. Gue ketawa-ketawa, gue pikir gue rekam gitu. Itulah kenapa kalau kalau siapapun yang nonton ini merhatiin, coba cari di Instagram #Saya Merasa Herman. Episode pertama itu nggak pakai mikrofon, sisanya gue pakai clip on. Karena yang pertama itu benar-benar gue pengen nyoba aja gitu. Um, dan semuanya Saya Merasa Herman itu tidak ada yang di skrip. Jadi benar-benar keluar dari kepala aja. Saya Merasa Herman tuh datangnya dari stres. Gue dulu pernah bikin sesuatu namanya Lila Show, live IG setiap malam jam 9. Itu juga karena gue lagi nyari ketawa aja. Terus tiba-tiba itu lucu, terus pick up. Bahkan waktu gue stand up untuk pertama kali seumur hidup tahun 2010, itu juga karena gue waktu itu yang lagi ramai soalnya ini. Siapa namanya tuh? Susno Duaji. Gue kesel ngeliat Susno Duaji mulu di TV dan agak kesel ngeliat apa namanya, kan waktu itu kan dia disumpah ya waktu itu soal cicak buaya. Gue kesel ngeliat klip sumpahnya itu muncul terus capek banget. Akhirnya gue tuangkan keresahan itu. Jadi hampir setiap kali gue stres dan kesel, emang buntutnya jadi sesuatu yang dinikmati bareng-bareng. Tapi mohon yang nonton jangan kemudian mendoakan saya stres terus ya. Tolong dibantu. Saya kan pengen hidup panjang. Mana sih Anda ini? Tapi gue denger-denger emang komedian tuh katanya butuh itu ya, butuh kesetresan untuk menemukan inspirasi. Karena kan lo butuh premis yang lu masalahin ya nggak sih? Maksudnya Ya kalau sebenarnya nggak ada sih, yang bikin iya lo rata-rata gemes. rebellious aja. Oh gitu. Bener-bener, iya ada sesuatu, enggak gitu. Ada sesuatu, itu brengsek gitu. Emang secara umum-umum tuh komedian tuh kayak gitu. Kita punya banyak teman-teman komedian yang juga responsif sama sesuatu yang dia lihat gitu. Sangat sangat peka dan sangat impulsif gitu. Dia ngeliat sesuatu, enggak dia ngeliat sesuatu ini gitu. Jadi emang gue sih nyebutnya itu sebuah kekurangan ya. Jadi kayak nggak punya kontrol diri gitu. Emang bawaannya tuh kayak ada sesuatu yang harus keluar. Padahal nggak perlu keluar juga dari diri lu. Beberapa pendapat-pendapat para pelawak ini nggak butuh didengar juga. Cuman ya begitulah kami. I see. Jadi udah cukup terjawab sih berarti sumber inspirasinya Panji ya. Ya, Selain stres. selain stres ada lagi nggak sumber Sumber inspirasi inspirasi lain? gue,
susah sih. Gua latar belakang gue siaran. Di siaran radio itu gue lakukan selama 10 tahun dan setiap hari itu gue diharapkan untuk sebenarnya kan penyiar itu adalah orang yang bertugas untuk menemani temannya. Dulu ketika kami latihan diomonginnya kayak gitu, tugas lu tuh nemenin yang denger, karena yang denger tuh lu temenin ketika nyetir, lu temenin ketika dia lagi ngerjain tugas, lu temenin ketika lagi nyetrika, lu temenin ketika lagi nyuci piring, lu temenin. Nah, sebagai temen yang baik, lu datang dengan sesuatu. Kan nggak bisa lu datang mau nemenin temen lu, habis itu lu diem gitu, nggak ngapain gitu. Datanglah dengan sesuatu. Nah, makanya tuntutannya waktu itu adalah selalu bisa ngelihat sesuatu lalu diolah jadi sesuatu yang lain. Itu tuh udah terlatih, terasah gitu dari dulu gitu. Kami tuh dididik untuk ngelihat sesuatu lalu coba sesuatu itu lu ceritain ulang dengan added value. Nah, jadi untuk mencari inspirasi buat gue nggak terlalu rumit karena itu yang dilatih dari gue. Si podcast gue itu yang Hiduplah Indonesia Maya itu tuh juga adalah hasil dari ngasah gitu. Gue cuma duduk ngelihat sebuah tweet atau ngelihat sebuah Instagram, abis itu gue ngomong 15 menit. Jadi it's a bit unfair untuk kebanyakan orang, tapi di sisi lain yang gue coba untuk sampaikan adalah ini tuh terlatih. Iya. Bahwa gue bisa terinspirasi sesuatu kemudian jadi sesuatu yang lain, itu tuh gue latih bertahun-tahun. Dan lu juga bisa, para penonton, kalau itu juga lu disiplinin gitu. Iya, itu kayak ini sih, gue selalu pakai konsepnya si sistem 1, sistem 2 dalam berpikir tuh. Ya kan? Ya. Ya kan, lo sebenarnya kan, ya what you did kan sebenarnya lo memindahkan sistem 2 lo ke sistem 1. Awalnya pasti lo mikir kan, maksudnya nggak tiba-tiba lo nyemplung terus langsung punya ide banyak gitu. Betul. Lo awalnya mungkin harus mikir keras nih, apa ya, gue harus ngomong apa ya di sini gitu nggak sih, gue harus merespons apa ya. But then setelah lo latihan, lama-lama dia jadi sistem 1, ya jadi intuitif gitu. Sebenarnya mirip-mirip kayak orang latihan musik lah ya, Ji. Kayak kalau lo belajar gitar kan awalnya mungkin lupa nih chord G di mana gitu. Tapi ketika udah lama-lama latihan jadinya terbiasa. Dan it took you a while juga ya, maksudnya lo kan tadi 10 tahunan gitu ya siarannya. Ya jadi latihannya juga udah panjang banget ya. Iya, betul. Bukan sebulan 2 bulan juga. Iya, kayaknya sistem 1, sistem 2 berlaku di banyak hal ya. Kayak orang baru pertama kali nyetir juga sistem 2. Dia mikir mana dulu nih, injek kopling dulu baru masuk gigi. Lama-lama kan ke sistem 1. Kayaknya tujuan kita dalam hidup adalah mindahin sebanyak-banyaknya yang penting di sistem 2 untuk geser ke sistem 1 gitu kali ya? Iya, yang penting dan benar sih. Kalau gue biasanya memastikan yang kedua juga. Kan lo tau kan ada istilah jangan biasain yang salah gitu kan. Iya, betul. Ya karena orang juga kadang itu membangun kebiasaan di sistem 2 tapi salah, terus akhirnya lama-lama jadi sistem 1. Nah, iya benar. Ya. Terus caranya kita tahu benar? Iya, kalau misalnya untuk ranah fakta sih, kalau gue bakal ngikutin bagaimana ininya aja ya, maksudnya pembuktian di realitasnya gimana gitu. Kalau misalnya, gue nggak tahu sih kalau lo dalam berbisnis atau dalam berkomedi, lo melakukan semacam scientific method atau enggak, kayak misalnya setelah lo bikin suatu jokes, terus lo tes gitu ke berapa orang, misalnya 1000 audience ternyata nganggap lucu, misalnya berapa 700 misalnya. And then, berarti jokes kayak gini 70% yang suka misalnya. Itu kan that kind of things kan sebenarnya ya salah satu metode saintifik untuk kita menemukan apa yang benar. Nah, masalahnya kalau misalnya kita nggak ada kebiasaan yang benar dan salah, kita nggak ngecek lagi gitu kan. Jadi kadang-kadang kita udah kebiasaannya ternyata ini salah. Gitu. Iya, betul. Kayak gitu sih. Iya, betul. I think that's how I see it. Iya, kalau di komedi, kalau gue nggak bisa ngomong untuk semua komedian secara umum ya. Tapi kalau gue beruntungnya karena gue punya rasa penasaran yang rada akut gitu. Jadi kalau sesuatu bekerja dengan baik tuh, gue selalu punya penasaran. Tapi kalau di sini bekerja nggak ya? Atau kalau gue ganti lebih baik nggak ya? Gitu tuh, itu tuh selalu ada. Makanya tiap tahun tuh selalu dan juga gue pernah bahas di mana? Gue bilang gue tuh emang dasarnya seneng ngulik gitu. Malah gue kayak ngerasa apa ya, nggak enak banget hidup nggak ada yang diulik gitu. Jadi kadang-kadang gue ngarang-ngarang aja apa yang gue ulik gitu, apa ya, coba aja gitu. Karena gue seneng memperbaiki, seneng memuaskan rasa penasaran dan dari situlah mungkin kita jadi soalnya kalau
Yang sifatnya logika ya kita balik ke faktanya. Kalau yang sifatnya kayak berkarya gitu, metode lukis yang baik atau metode menyanyi yang baik untuk lu kan bisa berubah-berubah. Tapi kesediaan lu untuk cari tahu itu benar atau salah kan biasanya datangnya dari rasa penasaran. Nggak semua orang penasaran. Itu beda lagi tuh masalahnya tuh. Nggak semua orang kepancing untuk mau cari tahu gitu. Iya, iya emang sih. Curiosity itu penting banget ya jadi maksudnya. Dan ya kalau orang nggak punya rasa penasaran, ya dia juga nggak bakal berusaha mencari tadi apa yang benar itu kan. Iya, Jadinya ngebiasain apa yang udah terbiasa aja. iya Well, betul. masih soal inspirasi, Gi. Lu punya ini nggak sih kayak komedian yang apa ya mungkin lu idolain atau menjadi sumber lo belajar di awal ketika lo baru mau membentuk diri lo menjadi komedian gitu? Sebenarnya ya, kalau yang sebenar-benarnya ya, maksudnya ini kan bisa aja jawaban, gue bisa aja keluarin jawaban, oh jawabannya adalah Chris Rock gitu. Sebenarnya iya juga, bisa juga gitu ya. Tapi sebenarnya gue itu belajar ngelawak dari teman-teman sekitar gue. Waktu gue pindah dari Hard Rock FM Bandung ke Hard Rock FM Jakarta, gaya komedi gue tuh Bandung sekali. Jadi waktu gue pindah ke Jakarta, pendengar Hard Rock FM, apalagi kan pendengar Hard Rock FM kan rada-rada di atas gitu ya. Saya ini hard rockers gitu. Pas dengerin gue siaran untuk pertama kalinya di Radio Rock FM Jakarta, mereka bilang, ini siapa sih nyunda banget, ih bercandanya kok gini banget sih, setahun penuh kayak gitu. Nah, tapi gue kebetulan dikelilingi sama orang-orang lucu yang belum tentu pelawak, tapi mereka lucu. Yeah. Jadi sebenarnya dalam hidup gue tuh gue lebih banyak ngambil patron orang-orang. Nama-nama yang mau gue sebut ini rada random dan mungkin beberapa nggak dikenal, tapi sejujurnya emang kayak gitu. Gue ngambil kemampuan untuk ngerespon secara cepat dari Bedu. Ada seorang pelawak. Waktu itu ada satu acara sama dia. Terus gue ngambil taste dari Stenia Gustav, karena waktu itu partner siaran gue. Lalu gue ngambil keberanian gue untuk ngomongin sesuatu yang orang takut untuk ngomongin, padahal otaknya mikirin itu dari teman namanya Christophorus Priyonugroho. Atau Bla, namanya Bla. Lalu gue belajar untuk menggunakan semua yang gue punya dalam tubuh gue, gerak-gerik, ekspresi wajah, suara, itu dari teman gue yang namanya Coki Wicaksono. Jadi sebenarnya orang-orang pertama yang jadi rujukan gue dalam belajar berkomedi adalah teman-teman di sekitar gue sendiri yang gue ramu, gue kumpulin. Nah memang selanjutnya Chris Rock yang membuat gue jadi punya arah, gue tuh pengen berkomedi seperti apa. Karena waktu gue siaran pagi-pagi, gue mulai suka ngomongin yang serius, yang mana tempat itu bukan untuk morning show. Morning show kan emang ketawa-ketawa santai aja gitu, nggak usah terlalu gimana-gimana. Yeah. Dan gue nyari format, tapi gue pengen ngomongin isu-isu ini di mana ya gitu. Dan gue belajarnya dari Chris Rock sebenarnya. Nah tapi makin dalam belajar komedi, gue jadi punya idola-idola baru yang sebenarnya jatuhnya di masa lampau. Sekarang gue sangat mengagumi Bing Slamet. Dan makin dalam gue belajar komedi, gue menyadari bahwa hampir semua pelawak, terutama di era-era di atas gue ya, kayak lu ngomong sama Calontong, sama Pade Indro, lu ngomong sama Denny Chandra gitu ya, atau lu ngomong sama siapapun lah pelawak-pelawak zaman dulu, Miing gitu. Iya. Ketika ditanya pelawak favoritnya, ternyata flat jawabannya Bing Slamet. Jadi gue makin penasaran, pengen dalemin lagi. Dan dulu Bing Slamet disebut presiden pelawak. Dan waktu itu sempat kena kasus dari Bung Karno. Karena Bung Karno kan mungkin Gemini ya, jadi agak-agak sanguin gitu. Terus, saya lebih lucu dari presiden RI katanya, karena saya presiden pelawak gitu. Terus, konon kabarnya Bung Karno sempat kesel dan Bing Slamet jadi nggak diundang lawak di istana. Tapi iya, si Bing Slamet itu dikagumi sama banyak orang karena dia ngelawak sendiri bisa, ngelawak grup bisa. Pelawak pertama yang ngonsep pakai skrip adalah Los Locos, grupnya Bing Slamet, sebelum dibongkar juga sama pemerintah karena bukan dibongkar ya, nggak dikasih izin untuk manggung sama pemerintah karena mulai ngeritik-ngeritik, akhirnya berubah grup. Jadi yang lebih light gitu. Terus gue senang sekali dengar cerita bahwa dulu pada zaman perjuangan tuh Bing Slamet kerjanya manggung dari satu camp ke camp lain gitu untuk menghibur tentara, kayak zamannya dulu Bob Hope. Sekarang sih di Amerika itu udah kayak kultur ya, pelawak manggung di sebuah barak tentara itu udah kayak kebiasaan. Tapi zaman dulu Bob Hope tuh kayak gitu, manggung satu tempat lain menghibur tentara. Terus Bing Slamet kayak gitu dulu. Beliau juga nyanyi juga, suaranya bagus banget. Beliau juga siaran radio juga.
Jadi orang-orang itu yang tadi gue sebut itu adalah patron gue dalam berkomedi. Gue tuh pengen banget deh kapan-kapan berharap, tapi setiap kali gue sebut orang selalu ngerasa aneh. Tapi gue selalu pengen banget mata uang tuh suatu hari bukan cuma pahlawan nasional gitu, tapi mata uang ada Bing Slamet gitu. Setuju Kayaknya banget menurut gue. gue iya kayaknya kalau Benyamin bisa jadi nama jalan, Bing Slamet jadi patung kayaknya nggak terlalu far-fetched deh sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya. Jadi kayaknya mau gue Jadi seriusin dia kapan-kapan. kayak king of comedy gitu ya di Iya, The Indonesia. King of Comedy. Iya, kurang lebihnya. Dari komedian-komedian yang sumber inspirasi lo tadi tuh, kalau misalnya lo diminta kayak menyebutkan lesson learn-nya atau key principles gitu, prinsip-prinsip utama yang lo tangkap dari mereka, yang akhirnya lo jadiin semacam formula buat lo sendiri, itu apa Ji? Semuanya pasti menyinggung. Beneran deh nih, beneran. Rakyat tuh suka sotoy dan bilang lawaknya kayak warkop dong dan nggak menyinggung, atau lawaknya kayak Cak Lontong dong nggak menyinggung gitu. Lawaknya kayak pelawak zaman dulu Sri Mulat dong nggak menyinggung. Nggak, semuanya menyinggung. Dan karena gue mempelajari mereka dari dulu sampai dengan sekarang, gue tahu bahwa semuanya tuh akan menyinggung. Dan yang gue pelajari adalah itu tidak menghentikan mereka untuk mau ngomong apa yang mereka mau omongin. Jadi kayak warkop tidak berubah karena pemerintah nggak suka. Dan Sri Mulat kebetulan lebih banyak diterima sama pemerintah ya, sama istana, sama Pak Harto, sama Orde Baru. Itu bukan karena mereka berubah menjadi yang Orde Baru inginkan, tapi mereka merasa emang gue seperti ini gitu. Gue nggak kemudian berubah jadi sesuatu yang gue tidak inginkan untuk memuaskan publik gitu. Dan Bing Slamet juga seperti itu, dan masih banyak lagi. Jadi yang gue pelajari dari situ adalah gue tidak seharusnya menyensor diri sendiri dalam rangka mempertimbangkan perasaan publik. Sebagai pelawak tugas kita ngelawak, dan sekarang terutama karena teknologi udah maju dan kita punya manajemen dan segala macam, tanggung jawab kita adalah mencari publik yang merasa kita lucu dan nggak nabrak panggungnya. Nggak nabrak panggung itu artinya kalau lu tahu panggungnya kayak gitu, ya lu jangan lu tabrak. Lu ngikutin panggungnya, paling lu nyesuaiin aja lu mau ikut atau enggak di panggung itu. Kalau lu mau masuk panggung itu, ya udah ikutin aturan panggung itu. Tapi nggak ada yang maksa lu untuk harus. Kalau lu nggak mau, ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Ya udah, gitu. Iya, I totally agree, dan itu pandangan gue juga, sebenarnya stance gue lah jelas ya. Ya harusnya ya kan kita kan sebenarnya sekarang ini jelas sudah punya kebebasan lah ya untuk memilih mau mengkonsumsi konten yang seperti apa atau komedi yang seperti apa gitu kan. Jadi menurut gue ya harusnya ya orang bisa memilih aja ya, dan komedian harusnya tetap bisa jalan dengan kebebasan untuk berekspresi yang mereka Semoga. punya. Ini kan wishful thinking ya. Lo termasuk komedian yang gue bisa nikmatin sih jokesnya Ji. jujur aja. Sekarang maksudnya gimana tuh? Ya kan gue nggak tahu, siapa tahu selera gue berubah gitu, tiba-tiba gue jadi bitter, jadi makin gak enak dinikmati gitu atau gimana, kan kita nggak tahu ya. Karena tapi ya. So far sih gue bisa menikmati. Gimana Ji? Ini ada sesuatu yang gue sebenarnya sangat khawatirkan. Kita tuh sering banget ngelihat seniman-seniman ya, orang-orang yang berkarya, mereka bisa dominan di sebuah dekade, lalu nggak relevan di dekade berikutnya. I don't know what happened. Karena isi kepala mereka pasti sama. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, isi kepala mereka sama, skill mereka sama, sense mereka sama. Apakah mereka kemudian jauh dari publik? Tapi kan in terms of marketing, ya berarti lo harus nemu ceruk lu di mana. Kalau misalkan zeitgeist-nya pada zaman dekade berikutnya itu nggak sama lu, kan bukan berarti lu berhenti berkesenian. Lu bisa nyari ceruk lu sendiri. Nah, tapi dalam hidup banyak banget kayak gitu. Kita bisa sebut nama, tapi seperti yang kita tahu akan menyinggung masyarakat beberapa nama. Tapi ada nama-nama yang begitu dominan dalam satu dekade, lalu nggak dominan di dekade berikutnya. Dan itu bukan cuma di dunia musik, di lawak juga ada yang kayak gitu. Kalau dugaan gue sih opsi nggak sih, Ji? Maksudnya keberadaan opsi lainnya yang kemudian ternyata lebih kompetitif dari dia gitu. Kayak maksudnya kan gue melihat nih soalnya hampir ya kalau dari yang gue tahu ya, of course mungkin aja ada kasus yang gue nggak tahu. Tapi dari kasus-kasus yang gue tahu tuh biasanya yang baru yang kemudian take over the market tuh selalu baru emang. Maksudnya itu belum ada opsi itu sebelumnya gitu. Dan that's included di dalam musik juga by the way. Ya kalau misalnya lo ngeliat yang gede-gede ya, kayak Beatles misalnya atau Queen gitu-gitu, kan mereka tuh muncul dengan sesuatu yang ini this is totally new gitu. Ini nggak ada di market atau nggak ada yang udah gede gitu. Jadi kayak orang-orang nggak tahu opsi itu gitu.
Iya, ya. Memang kalau karena gue tadi menggunakan istilah dominate the market, memang mungkin susah ya. Misalkan ada, gue menyebut, ini kita biarin penonton berasumsi aja ya. Gue menyebut ada seorang komposer slash penulis lagu slash penyanyi yang dalam satu dekade 80-an, semuanya itu, semua penyanyi kayaknya dia yang nulisin lagunya. Kita bisa dengar ciri-ciri karyanya dia di banyak penyanyi gitu. Lalu di dekade berikutnya dia kayak nggak ada aja sama sekali. Tentu mungkin karena trennya berubah. Dan itu membuat dia jadi nggak relevan. Tapi itu juga berarti dia nggak bisa ngikutin, jadi kemampuan adaptasinya tidak terlalu. Atau mungkin emang dia nggak mau ngikutin, jadi dia ngotot. Tapi again, kalau dia nggak mau ngikutin, itu kan bukan berarti kemudian dia berhenti berkarya. Ada benar-benar yang nggak relevan sama sekali gitu. Nah, gue tuh ngomong gini karena gue khawatir ada dalam satu dekade mungkin dari 2000, ini ngomong-ngomong stand up Indo tuh udah 10 tahun tuh, dari 2011 sampai 2021, mungkin gue masih dinikmati banyak orang, tapi gue selalu punya ketakutan itu. Gue selalu punya ketakutan tiba-tiba I fall off the chart gitu, I can't relate to people, I don't know how to adapt. Itu yang gue khawatirkan, makanya dan gue juga masih nggak tahu apa yang mesti gue lakuin. Hanya saja gue tahu untuk saat ini semua rasa penasaran tuh harus gue puaskan dahaganya dengan harapan guanya terasah terus dan guanya punya perspektif baru terus. Mungkin gue harus naruh gue di posisi yang nggak nyaman gitu ya, karena kenyamanan tuh membuat pelawak jadi tumpul kalau menurut gue mah. Terus gue langsung berkaca sama diri gue sendiri, gue ini ngapain sebenarnya dari kemarin? If I'm not only selling tickets, what have I been selling sebenarnya? What have I been offering? Dan karena pertanyaannya jadi makin kayak lebih di atas lagi, it's a little bit on top of my head, gue masih mencoba untuk menemukan dengan benar. Banyak ragunya gue tuh. Banyak ragunya. Ya jadi banyak kurang Penting yakinnya sih. gitu. Hah? Menurut gue penting sih, ragu tuh penting. Oh iya, iya. Daripada ngotot tapi tolol ya. Bukan gue yang ngomong. Gue yang ngomong, netizen. Gue yang ngomong. Ya kan dengan ragu itu kan lo jadi pursu ini kan, saya eksperimen lagi, ngecek lagi bener atau enggak dan seterusnya. Jadi lo nggak cepet puas lah dengan apa kesimpulan atau jawaban yang lo punya saat ini gitu. Ya gue rasa ini inspirasinya udah banyak banget nih ya yang lo share hari ini. Mungkin tiba-tiba besok udah ada kompetitor baru nih di dunia komedi. Bagus lah.